Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Mujibatul ghusli sitatun. Satu perkara yang mewajibkan adus. Sitatun yaitu ada 6. Jadi apabila ada salah satu 6 yaitu wajib adus. Baik laki-laki ataupun perempuan, apabila ada salah satu 6 perkara maka dia wajib adus. Yang 3 yaitu berhubungan laki-laki dan perempuan, seperti keluar mani atau seperti mati atau bersetubuhnya seorang laki-laki dan istrinya, itu wajib adus. Makanya 6 ini, 3 ini mengenai laki-laki dan perempuan. Adapun yang 3 itu khusus wanita. Apa? Seperti haid, nifas, melahirkan, ini yang 3. Jadi jumlahnya itu ada 6. Mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan adus. Sitatun itu ada 6. Pertama, iladul hasyafati fil farji. Yang pertama, masukkan barangnya seorang laki-laki walaupun batas kepalanya laki-laki yang di bawah masuk fil farji, dalam farji. Apabila masuk barangnya laki-laki ke istrinya walaupun tidak masuk semua, hanya saja ke kepalanya yang masuk, tetap wajib adus. Wajib. Siapa yang wajib adus? Dua-duanya. Suaminya wajib adus, istrinya wajib adus. Baik keluar mani ataupun tidak, tetap itu wajib adus. Itu yang pertama. Nomor 2, wa khurujul mani, dan nomor 2 keluarnya mani. Al-mani, mimpi tiba-tiba keluar mani, atau bersentuhan kalau sama istri bersentuhan ini keluar mani ataupun tidak, tetap wajib adus. Keluar mani sebab dipegang-pegang oleh akmal umpama, keluar mani, wajib adus. Mimpi keluar mani atau dia menghayal tiba-tiba sampai keluar mani, wajib adus. Ini wajib adus. Dan juga yang wajib adus wal haid dan haid. Ini haid. Orang haid kalau sudah selesai wajib adus. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Nomor 4 yaitu nifas. Ini perempuan, haid ini usus perempuan. Haid usus perempuan. Kalau sudah selesai haidnya tuntas sudah, maka wajib adus. Wan nifasu, dan juga nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, maka darahnya dinamakan darah nifas. Ini wajib adus kalau sudah tuntas. Nomor 5, wal wiladatu. Nomor 5, wilada. Wilada itu apa? Melahirkan. Melahirkan. Ada darahnya ataupun tidak, wajib adus. Allah. Nomor 6 terakhir, wal mautu, yaitu mati. Baik yang mati laki-laki ataupun perempuan, wajib adus. Ada juga yang enggak wajib adus. Siapa? Walaupun dia orang muslim, seperti orang mati syahid. Akmal perang dengan orang non muslim dan orang kafir mati, tak wajib adus. Bahkan haram kalau dia adus. Haram dia adus. Karena darah tersebut jadi minyak misik pada hari kiamat, sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Haram. Orang mati syahid walaupun berdarah kayak apapun, haram diadusin. Nggak boleh diadus, nggak boleh dimandikan. Jadi yang nomor 6 yang wajib adus yaitu al-maut, yaitu mati. Matinya dengan catatan bukan orang mati syahid. Kalau dia mati syahid seperti berperang, meninggikan agama Allah, maka haram hukumnya adus. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sulam. Wala Syekh Al-Alim Allama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa nuwarihi wa sahbihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yujuzul fitru li musafirin.
Safar qasrin betul. Wa yajuz dan boleh al-fitr itu membuka di saat berpuasa boleh. Bagi siapa? Di musafirin, bagi orang yang musafir. Safar qasrin walaupun perjalanannya pendek. Wa illam yusyqa alaihi, walaupun seumpama tidak sulit bagi orang muslim tersebut. Umpama ada muslim musafir, tapi musafirnya dengan catatan yang bukan maksiat. Tapi kalau umpama dari sini ke Pontianak mau mencuri, dari sini ke Pontianak umpama melakukan maksiat, berarti perjalanannya tidak dinamakan perjalanan maksiat. Selama perjalanan bukan maksiat, tiba-tiba bulan puasa, mau tidak mau apa? Mau ternyata dia sebenarnya masih mampu. Ternyata dia tidak puasa, diperbolehkan karena itu tidak termasuk. Jangankan perjalanannya jauh, perjalanannya ini. Wa illam yusyqa alaihi, di musafirin dia juzul fitru boleh itu membuka puasa di musafirin bagi orang yang musafir, bagi orang yang musafir. Safar qasin perjalanan pendek, apalagi perjalanannya jauh. Wa illam yusyqa, walaupun tidak sulit, artinya mampu alaihi kepada orang muslim, somun itu berpuasa mampu. Andai kata ditempuh dari sini Pontianak, mampu perjalanannya semuanya, walaupun tidak berbuka puasa, tetap masih puasa. Tapi orang ini tidak puasa, diperbolehkan karena dia merupakan musafir dengan catatan bukan maksiat. Wali maridin juga diperbolehkan tidak puasa. Wali maridin bagi orang yang sakit. Ada orang sakit. Wahamilin dan juga orang hamil, bunting, orang hamil. Wamurdiin dan juga diperbolehkan tidak puasa bagi orang yang menyusuin. Tapi orang yang sakit tersebut sakit parah. Kalau cuma sakit gigi, jangan. Ataupun sakit telinga, nggak boleh. Harus puasa. Wahamilin dan orang hamil, kalau memang sekiranya bahaya sama ibunya ataupun sama anaknya, maka diperbolehkan tidak puasa. Wa murdiatin juga ada yang menyusui, dia punya anak bayi, kalau puasa bayinya bisa sakit atau ibunya bisa sakit, ya udah jangan puasa, diperbolehkan. Ya, dengan catatan yasyuqu alaihim masyaqqatan, yang sulit kepada mereka orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui, la tahtamilul fitrah, tidak boleh tidak menanggung, yaitu harus membuka. Artinya kalau dilanjut bahaya, ya udah jangan orang yang hamil jangan puasa, diperbolehkan. Kalau dilanjut umpama bahaya, yang sakit tambah sakit, ya udah di saat bulan puasa jangan puasa. Tapi wajibu alim al-qadha, ini catatannya, wajibu dan wajib alim atas mereka orang yang hamil, mereka yang orang musafir, mereka orang yang menyusui, yang tadinya tidak puasa, wajibu dan wajib alim atas mereka al-qadha, yaitu mengganti. Nanti wajib diganti. Kalau udah selesai hamilnya atau udah selesai yang menyusui, bayinya anaknya udah besar, orang yang sakit sudah sembuh, wajib diganti. Berapa hari dia yang tidak puasa, wajib diganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun orang yang hamil itu kena 2 denda. 1 kena fidyah. Ya. Fidyah. Kalau orang hamil kena tiap harinya harusnya membayar. Nah, juga nomor 2 wajib ganti puasa nanti. Makanya istri saya kemarin tuh ya saya bayar beras itu. Berapa karung itu. Nah, nanti kalau dia udah melahirkan wajib diganti. Kalau udah sehat, bayinya udah keluar, dan wajib diganti. Makanya dikatakan di sini wajib dan wajib alim atas mereka al-qadha, yaitu mengganti. Jadi ini bab puasa, bab bulan puasa. Makanya bulan itu paling utamanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Paling utamanya bulan. Setelah itu bulan-bulan haram,
bulan yang diharapkan oleh Allah seperti bulan Rajab. Bulan sekarang ini Dzulhijjah, ini bulan haram, ini bulan yang dimuliakan. Artinya kalau kita melakukan pahala besar pahalanya, melakukan dosa juga besar dosanya. Dzulqa'dah juga bulan Sya'ban. Ini dinamakan bulan haram. Kan 1 tahun itu bulan 12 bulan. Ranking pertama tetap bulan Ramadan. Setelah itu bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Rajab, Dzulhijjah sekarang. Rajab sebulan sebelum bulan puasa. Sebelum bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah itu Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu apa? Bahasa Madura tak kepe. Setelah itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? Bulan Rebe. Itu bulan-bulan mulia itu. Kalau orang melakukan ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Kalau sebaliknya, kalau ibadah melipat gandakan, kalau orang melakukan dosa juga besar dosanya. Saking Allah memuliakan pada bulan haram tersebut yang 4, sampai nggak boleh orang Islam tersebut berperang dengan orang kafir, kecuali orang kafirnya nyerang duluan. Tidak boleh. Orang Islam dilarang berperang pada waktu itu. Walaupun dia bertemu dengan abahnya, anaknya, saudaranya pada bulan itu, nggak boleh dia kaget. Tidak boleh dia bermusuhan pada waktu itu, kecuali orang kafirnya nyerang duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking mulianya bulan, makanya dinamakan bulan haram. Di bulan haram itu bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban. Cuman semua bulan paling utama tetap bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya bagi orang yang walaupun diperbolehkan, kalau memang sakitnya parah, hamil, juga orang yang menyusui, bagaimanapun nanti kalau sudah selesai wajib diganti. Artinya berapa hari yang tidak puasa, disitulah juga wajib diganti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zinuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa man dana bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sekaligus ia itu menantu daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Ali itu menikahi keponakannya, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Batul atau Fatimatuz Zahra. Ini Sayyidina Ali salah satu sahabat yang paling alim. Makanya pernah disabdakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku gudangnya, kotanya ilmu. Katanya sabdanya Rasulullah, ana madinatul ilmi, aku kotanya ilmu, wa aliyu babuha. Adapun Ali itu pintu daripada kota. Kan kalau tak bisa kita masuk ke kota kecuali ada pintunya. Umpama Singkawang ada pintu gerbangnya, kan gitu. Jadi pintu gerbang daripada keilmuan yaitu Sayyidina Ali. Adapun kotanya yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abduman allamani harfan wahidan. Ana insya'a ba'a wa insya'a taqa wa insya'a istaraqa. Ana abduman allamani, aku budaknya orang yang telah mengajarku, kata Sayyidina Ali. Harfan wahidan, yaitu yang mengajar 1 huruf. Aku siap jadi budaknya dan aku merupakan budaknya. Makanya di saat orang itu berguru, maka dia harus tunduk sama gurunya selama bukan maksiat. Dan juga tidak ada kata-kata guru itu mengerti maksiat, tidak ada. Ini sebenarnya orang yang mengajar aku 1 huruf aja itu guru, dan aku siap jadi budaknya. Aku siap jadi budaknya. Kalau disuruh ke sini, iya, sana, iya. Insya Allah. Oh, kalau seumpama dia suka, silakan aku dijual, boleh.
Wa insya kok kalau orang tersebut yang mengajarku berkehendak memerdekakan, yang tidak masalah juga. Dijadikan budak, iya. Mau dijual, iya. Mau dijadikan seorang merdeka, terserah. Wa insya istaraqah, apabila berkehendak orang tersebut mau jadikan aku budak, tak masalah. Itu kalau Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali berkata, lalu kita bagaimana sama guru-guru kita? Sayyidina Ali menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah masih berkata seperti ini, ana abduman allamani harfan wahidan, aku budaknya orang yang telah mengajarku satu huruf. Sejak jadi budak mau dijual iya, tidak dijual iya, mau dijadikan budak terserah, kata Sayyidina Ali. Mau jadi Allah unsyidtu fi dzalika syi'ran. Oh iya, nanti saya lupa lagi. Kemarin itu saya kirim salam sama santri sini. Salam ya, cuman kepada santri-santri. Jadi saya lupa kemarin. Ada sampai itu semua ada salam dari syekhona. Allah. Kepikiran saya pikir Allah ya Allah, setelah pengajian udah malam ingat ya Allah. Belum menyampaikan kepada ada salam buat sampean semua dari Syekhuna Ahmad Badi Syafitullah Ta'ala. Allah unsyitu fi dzalika syi'ran, maka aku bernyanyi, kata pengarang, fi dzalika dalam hal itu syi'ran, yaitu melalui syi'iran. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa ujabahu ibdan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ra'aitu, melihat aku, kata pujangga Arab. Kata yaitu Kiai syairnya berkata, apa katanya? Ra'aitu, melihat aku. Melihat aku. Haqqal haqi, paling haknya hak. Paling benarnya benar, haqqal mu'alim, yaitu haknya orang yang mengajar. Orang yang mengajar agama. Wa aujibahu hibdan ala kulli muslimin, dan paling wajibnya hak hibdan untuk dijaga oleh kita ala kulli muslimin, atas orang muslim. Jadi kata Kiai syair tersebut, aku melihat bahwasannya paling hak-haknya, yaitu haknya paling hak-haknya, paling benar-benarnya hak, yaitu haknya orang yang ngajar. Maka dari itu paling wajibnya hak untuk dijaga oleh kita, jadi sebagai orang muslim, yaitu haknya orang yang mengajar. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan bita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Laqad haqqa, telah nyata, ayyuda, yaitu diberikan petunjuk, ilahi, kepada guru, karamatan, itu memuliakan, yaitu karena memuliakan. Bita'limi harfin wahidin, karena mengajar satu huruf, alfu dirhamin, yaitu 1000 dinar. Jadi orang-orang yang mengajar ilmu agama, yaitu sudah punya karamah, punya kemuliaan, dan wajib kita muliakan. Andai kata ditukar satu huruf, kita seorang pengajar tersebut dengan 1000 dinar, makanya satu huruf aja kalau ditukar dengan uang, diuangkan, paling dikit harus 1000 dinar itu. 1000 dinar kali 1000 dinar. Kemarin udah sekali itu dengan Bang Tohib, berapa? 4M. Sekitar 4M itu. Satu huruf ini kalau mau diuangkan. Nah, ini saking mahalnya ilmunya Allah, saking mulianya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan seumpama kita mau beri guru kita sekian, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang guru, betapa dia susah payah ngurus anaknya, ngurus istrinya. Dia umpama tengah malam dia harus bangun, yang lain tidur dia harus bangun, yang lain umpama dia sempat, dia harus sempat. Yang lain tidak bisa, dia harus bisa. Yang lain udah tidak bisa menghibur, dia harus bisa mampu menghibur. Itu seorang guru. Makanya katanya syair, aku melihat bahwa paling hak-haknya, yaitu hak yang dipatuhi, yang dihormati bagi orang muslim, yaitu seorang guru.
Karena dia sudah melepaskan kewajiban daripada umat. Kan satu bukti, ada Zaid punya bapak, situ yang wajib ngajar itu kan bapaknya. Sudah dilepaskan wakil. Mas sampai punya anak 10, dingajikan semua. Sebenarnya 10 itu haknya sampean. Lalu lepas kewajiban sampean. Betapa agungnya orang-orang, yaitu mereka-mereka. Allah ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa ujabahu hibdan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan bita'limi harfin wahidin al-dirham. Jadi masalah ilmunya Allah saking mulianya, satu huruf itu belum tentu. Andai kata kita tukar, kita uangkan satu hurufnya aja, yaitu harus membayar 1000 dinar, kurang lebih sekitar 4 M itu satu hurufnya. Lalu kalau sampai 1 jam, satu huruf itu seperti alif. Alif itu kalau dipisah 3 huruf, alif 4 itu 40 itu kan. Kalau alif itu kalau kita pisah langsung itu jadi 4 huruf, jadi 4 huruf. Kalau kita koyak itu alif itu kalau kita pecah jadi 4. Ba itu jadi 3. Ba hamzah, alif hamzah itu 3. Kalau alif itu 4 hurufnya kalau kita pecah. Alif, hamzah, lam, ya, fa. Alif. Ini perbandingannya yang tadi 1000 dinar itu 1 huruf loh. Kalau alif 4 huruf kalau kita bisa itu. Makanya kita paling tidak, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan seorang guru. Jasanya guru, paling tidak kita selalu punya hubungan erat, yaitu irtibat, hubungan kita kepada guru kita lewat doa-doa kita, mendoakan doa. Tidak bisa. Andai kata kita punya harta 1 gudang kita tak bisa. Tak bisa. 1 gudang berapa cuma? Kita umpama belajar 1 jam, kali itu hurufnya berapa itu? Baik masalah keagamaan, baik masalah fikih, baik itu Al-Quran, udah habis. Cuma 1 gudang itu. Makanya kita tidak bisa membalas kebaikan guru. Cuman semoga oleh Allah guru-guru kita dibalas, dipermudah segala urusannya, dan juga ditolong oleh Allah urusan-urusan dunia dan urusan akhirat. Karena darah seorang guru itu beda dengan kita. Allah. Dan juga semoga kita dapat barokahnya guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa salihi fid dharain amin. Dari kemarin aja saya ke Madura, rencana saya kan cuma 3 malam. Suruh ngadap subuhnya saya. Ngadap saya subuh. Berapa malam? Kata beliau, kata Syekh. Insyaallah. Cuman saya belum beli tiket sini pulangnya. Insyaallah sekitaran 3 malam. Hitung Kamis, Jumat, Sabtu. Sebentar ya. Udah ngerti saya, makanya saya mundur. Nah, berarti bagi beliau itu sangat sebentar. Udah ngerti saya. Karena saya itu bukan karep saya sendiri, bukan. Nggak boleh seperti itu. Karep dewe kalau ada tujuannya emang Allah dan baginda Rasul. Nggak boleh. Makanya saya tuh udah ragu yang mau berangkatnya, mau beli tiket PP. Mau beli tiket pulang pergi enggak ya, kata saya. Ternyata saya udah ya berangkatnya aja. Setelah saya ternyata sampai di pondok, ngadap ke beliau, dihitung oleh beliau. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sebentar ya. Udah ngerti itu saya itu. Langsung saya bilang sama Abi Dalam, Ustaz Zinur Mutakin, setelah sampai ke kamar, Ustaz Zinur minta tolong haturkan sama beliau, saya tidak pulang hari Sabtu, saya pulang hari Senin. Karena kan udah ngerti saya itu. Insya Allah hari Senin lebih yang diinginkan beliau, artinya lebih ridho. Udah, walaupun ada apa di sini tetap nggak pulang saya.
Karena sandaran saya yaitu sedunia akhirat yaitu guru. Nah, setelah diaturkan oleh Ustaz Zinul, saya. Bagus. Gitu. Ya mau tebak sampean berunyeng sampean. Nyamala beni korna kok karo TV pagi bikurna santai. Aduh lah nyung berunyeng mun sampean. Mangkane pas nyentak karo mah kerjaan tua. Ya udi karo TV. Iya, udahlah kotor atin mun pikirna tak nyender kok yang bersih, tak bisa. Makanya walaupun kita kotor, kita ikhlas kepada ruh yang suci. Mana sibuk lebaran mau pergi sama rumah gurunya? Mana santri mau sibuk? Tak ada. Cuman semoga kita dapat barokahnya guru. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masakinu ahlin nar idza istaghasu bil matar turfa'u sahabatu sauda'ah fa yaqulu al-ghasu ja'a minar rahman wa tamturu 'alaihim hijaratun min narin taqu 'ala ru'usihim thumma takhruju min adbarihim. Masakinu ahli nar, adapun penduduk orang miskinnya ahli neraka. Orang-orang ahli neraka idza istaghasu, apabila dia minta tolong penghuni neraka bil matar, dengan hujan, saking panasnya, ya Allah datangkan hujan ya Allah, tidak mampu ya Allah, kata orang neraka. Turfa'u sahabatu sauda'a, turfa'u maka diangkat sahabatu sauda'a, yaitu awan yang hitam. Di saat orang-orang neraka mengharap hujan dia, maka oleh Allah menggerakkan awan hitam. Wah, ada bunga orang-orang neraka. Nanti kita kira hujan semua. Saking panasnya, ya Allah, tak mampu ya Allah, datangkan hujan ya Allah. Bisa itu juga Allah mengiring awan yang hitam. Fayaqulun, maka berkata mereka yang orang-orang miskin, orang miskin itu orang ahli neraka. Al-ghaisu ja'a minar rahman. Bahagia ini hujan datang dari Allah. Dia menyangka mereka menyangka bahwa hujan. Ternyata apa? Fatamturu 'alaihim hijaratun min nar, maka datanglah maka menghujani atas mereka hijaratun min nar, ternyata yang jatuh bukan air tapi batu-batu yang min-nar dari api neraka. Jadi salah mereka itu. Dia kegirangan, dia menyangka bahwa adanya awan yang tebal, yang hitam, dia menjatuhkan air. Ternyata bukan. Yang dia jatuhkan dari awan tersebut yaitu batu-batu panas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dijatuhkan taqaw ala ru'usihim, jatuh batu atas kepala mereka. Aten ojen betok. Hujannya hujan batu ini. Tsumma takhruju min adbarihim, jatuh atas kepala mereka. Kepala orang di neraka. Tsumma takhruju min adbarihim, setelah itu keluar dari lubang belakangnya. Itu masuk dari kepalanya, itu masuk batu yang panas. Batunya keluar dari lubang belakang. Allah, saking panasnya ini. Tembus langsung masuk. Setelah itu tsumma yas'alullah ta'ala al-fasnatin, setelah itu meminta orang-orang neraka al-fasnatin selama 1000 tahun lamanya, minta lagi sama Allah. Setelah kejadian ini, saking panasnya ini, karena orang neraka itu seorang mabuk, tahu ini tak mati, enggak hidup tidak mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat 1000 tahun minta kalau semenjak kejadian itu langsung dia memohon kepada Allah, minta kepada Allah selama 1000 tahun, saking tak mampunya, minta ayyarzuqahum mulakaisa, agar Allah memberi rizki kepada mereka yaitu hujan.
Mohon kepada Allah 1000 tahun. Ya Allah, datangkan hujan ya Allah. Jangan yang seperti kemarin ya Allah. Tak mampu ya Allah. Ya Allah minta hujan. Maka terus sahabatun sauda. Maka jelas datang lagi yaitu awan yang hitam. Datang lagi. Tapi awan yang hitam. Fayaquluna maka berkata lagi mereka orang penduduk neraka. Bahagia lagi. Bahagia. Ada sahabul mator. Inilah awannya hujan. Dia menyangka bahwa ini hujan. Fatamturu alim hayatun. Fatamturu. Di saat mereka bahagia bahwa mereka menyangka bahwa itu hujan. Fatamturu alaihim. Maka menghujani kepada orang-orang penduduk neraka. Hayatun ternyata yang jatuh itu ular-ular. Kamtali anakil ibil. Laksana perumpamaan ke lehernya unta. Saking besarnya ular. Jadi yang tadi awan yang bergumpal yang hitam yang datang bukan menurunkan hujan, tapi dia menurunkan ular-ular yang besar-besar laksana lehernya unta. Faman la qadaqatan la yatabu alamu alfasnatin. Barang siapa yang dimakan oleh ular rebisanya maka tidak akan pernah hilang 1000 tahun sakitnya. Ini satu patokan dari kan hujannya bukan hujan air, tapi hujannya hujan ular datang. Sekali dipatok sakitnya 1000 tahun lamanya. Kalau dipatok-patok sampai 1000 kali 1000 ya udah. Ini hujan tapi hujannya bukan air, hujannya ular. Ini jadi di neraka orang-orang neraka tuh tidak ada kata-kata senang, apapun bentuknya. Baik yang dia makan, baik yang dia minum, baik yang dia tiduri, baik yang dia tempati, baik hujannya kayak ini. Bayangkan. Tak bisa dibayangkan neraka itu kayak apa. Allah. Wahada makna qouli ta'ala. Inilah yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran. Zidnahum adaban fauqal adabi ma kanu yafsukun. Ini maksudnya. Zidnahum maka kami akan menambahkan kepada mereka-mereka. Akan aku tambah kata Allah kepada penghuni neraka. Adabannya itu aku tambah siksaan dia. Fauqal adabi di atas siksaan. Udah panas masih ditambah. Hujannya seperti itu. Udah di neraka udah tidak mampu. Dindingnya api, lantainya api, atapnya api. Udah panas mesti ditambah oleh Allah. Zidnahum adaban faqul adabi bima kanu yafsukun. Kami akan menambahkan kata Allah firman-Nya Allah kepada penghuni neraka. Adaban itu siksaan, faqul adabi di atas siksaan. Bima kanu yafsukun. Dan apa mereka orang neraka? Yaitu mereka yang fasik-fasik. Fasik-fasik suatu dunia melakukan maksiat. Baca di dunia tidak henti-henti. Fasik itu ada melakukan dosa besar. Ada melakukan dosa kecil tapi tidak henti-henti, juga itu orang fasik. Orang fasik itu orang ahli maksiat. Baik yang dilakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Makanya semoga hidup kita sebelum kita mati, semoga kita masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.